Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bayangin gak kalau misalkan pas awal-awal fan meeting Idohyun terus tiba-tiba dia memulai dengan Assalamualaikum gitu ya. Oh, Pasti bakal lebih nendang gak sih? itu akan nendang dan akan viral. Akan viral gitu Ya kan, dia. Karena selama ini emang belum ada sih, maksudnya kayak ya kita memang negara mayoritas Islam sih ya, tapi aku merasa kayak Assalamualaikum tuh udah bukan lagi sebagai identitas Muslim gitu loh. Iya, kayak itu udah ya hai, halo. Iya kayak apa hai halo kabar? gitu. Iya benar-benar. Jadi kayak Iya deh, kayaknya harus. next time mungkin promotor harus mempertimbangkan itu gitu Iya, ya, kayak benar-benar. dari menit pertama tuh langsung ada potensi viral gitu. Assalamualaikum Idohyun Imnida gitu kan. Ya kan pasti kayak pada meme-memesnya pada bilang tinggal login aja yuk. Karena ini kan Ayam kayak yuk. kadang-kadang apa kabar itu kan nyaru ya. Kalau di Malaysia pun kan nyebutnya apa kabar gitu kan. Karena pas kita nonton Do Kyung Soo pun juga kan dia ngomong apa kabarnya itu pun juga dengan vibe bahwa ini tuh abis dari Indo gitu Ya, kan. bener. Bukan Beda, iya bukan- beda-beda bukan apa kabarnya. Bukan apa kabarnya Malaysia, Iya. karena Malaysia pasti pakai kan. Apa kabar gitu Oke, kan. ya. Kayak mungkin ini sebuah gimmick yang perlu dipertimbangkan supaya walaupun negara yang menekankan keislaman lebih mungkin Malaysia ya, sebelum ide diambil sama Malaysia bisa nih menurut aku Iya, benar. mulai 2025 paruh kedua ini artis Yuk, bisa Korea datang dimulai dengan Assalamualaikum. Assalamualaikum ya Robun. Kan lucu ya. Assalamualaikum ya Robun. Ya, Ya, kan lucu. wow, semakin menambah keseruan acara apapun itu nantinya. What? Season 6? Six? Six? It's so sick that it's season 6. What? I can't even. Kita bakal ngomongin fan meeting Idohyun. Kita kemarin sempat datang menghadiri undangan sih, kerja menghadiri pekerjaan ini ya. Jadi di episode yang apa yang kita bahas fried rice itu ya, promotor di episode promotor kita sempatkan ngebahas kayak siapa nih promotor nih gitu kan waktu itu kan. Kok bisa-bisanya nih bawa Idohyun gitu. Investigasinya Ron akhirnya membuahkan hasil gitu. Karena tadinya kan aku kayak mikir promotor baru terus artisnya Idohyun gitu kan. Oke deh, coba deh gue kulik-kulik segala macam. Nemu nih kontaknya. Terus kita akhirnya menjalin kerjasama. Kita bukan ngedrakor sih, Detik Pop lebih tepatnya, yang akhirnya jadi media partner buat event fan meetingnya Idohyun yang Dohyun di Jakarta tanggal berapa ya kemarin nih, aku lupa deh. 29 Juni kalau nggak salah. Ya, Iya, 27. Enggak, 27 itu Squid Game. Iya. 27 Squid 28. Game, 28 Idohyun Jakarta. Nah, akhirnya kita media partner nih kan untuk membuktikan bahwa ini legit gak sih promotornya, karena nama Fried Rice ini terbilang baru di ranah promotor event K-pop di Jakarta. Dan kita datang di acara itu di Kokas hari Sabtu, sesuatu yang tidak pernah ingin aku lakukan dalam free time aku sama sekali. Datang ke Kokas di hari Sabtu itu kayak people That's not are on your peopling. bingo card. Never. Kayak bisa gak acaranya dipindah ke Rawamangun aja gitu ya. Betul. Kokas on weekends are it's just something else. Dia tuh kayak apa ya, lautan manusia ya. Masalahnya adalah venue-nya itu tuh di lantai paling atas. Betul. Aku harus melewati orang-orang yang ada di Lantai demi sebelumnya. lantai. Betul. Ya itu juga sih yang belum ya ditambah dengan cuaca juga ya. Ditambah pada saat dengan itu. ini Kokas masalahnya. Kokas tuh kalau weekend kayak well anyway. Tapi ya setelah sampai di venue itu diawali dengan permasalahan panik ya, kayak gimana nih tiket gue gitu kan. Setelah itu semua selesai, ternyata masnya untuk ukuran fan meeting pertama sangat-sangat adorable ya. Seru, ya benar. Bener-bener mencoba untuk seprofesional dan se-fan service yang dia bisa. Iya. Bener-bener menurut aku vibe-nya tuh Kang Ho banget. Kang Ho ya from Good Bad Mother. Bahkan malah ada yang bilang vibe-nya dia di situ kayak si karakter dia di The Glory justru. But switching, it keeps on switching. Iya You know what I mean? Iya. Kayak mungkin karena Kang Ho tuh Kang Ho apa Kang Ho sih? Kang Ho. Mungkin karena Kang Ho itu emang kan terjebak dalam tubuh orang dewasa tapi jiwanya anak-anak kan. Nah, di sini adalah momen dia untuk bersenang-senang kayak as if aku masih anak-anak gitu kan. Dan itu keluar banget sih. Ya menurut keluar aku. banget. Tapi bukan yang man child. Enggak Tapi juga. lebih ke adorable-nya yang kelihatan. Iya, Bener. iya. That's a good word to
describe how Lee Do Hyun dari awal sampai akhir tuh, dan dia tuh aku ya sukanya adalah eksploratif juga ya orangnya. Di pemilihan lagu, di pemilihan karakter sudah terbukti dia menurut aku nggak typecast. Dia, dan kamu bilang kayak I can't wait to see him to play apa yang orang yang kayak pure villain gitu kan. Iya. Aku juga pernah bilang gitu kayak di episode yang lain juga nggak sih? Iya. Aku pernah bilang gitu. I can see that coming. Kayak dia kayaknya mungkin ngambil project yang dia pure villain karena anaknya tuh I think he likes to experiment. Iya. Dan dia ya I think he's talented, that's all. Nah, talent Kecuali kalau memang dia butuh kerja terus nggak ada peran yang datang buat dia akan ambil kerjaan itu. Iya, tapi menurut aku itu that's not a case so far. Dia Iya sih. dia banyak ternyata lain. Aku merasa kayaknya kalau misalkan dia mau, kayaknya aku berpikir dari fan meeting itu aku bisa menangkap sinyal bahwa di karir dia ke depannya ini nanti dia akan lebih banyak mencoba hal baru gitu kan. Karena kayak di fan meeting ini kita pun juga dikasih lihat pilihan lagu kayak tadi kamu bilang, pilihan lagunya pun mulai dari yang ballad sampai yang musikal gitu kan. Dia juga sempat ngode-ngode dia akan musikal juga kan, lagi belum, mungkin karena emang belum diumumin aja castnya, jadi dia masih he wants to ngerasa act on stage gitu ya. Iya, dia masih belum berani juga buat ngomong karena emang belum boleh diomongin juga, tapi emang kayaknya dia mau mencoba buat ke musikal juga gitu. Terus kalau mungkin nanti udah sampai ke situ, aku merasa dia bakal lebih selektif sih untuk memilih peran seharusnya ya, dan ketika dia sudah lebih selektif, mungkin peran yang tadi aku harapkan itu yang kayak pure villain itu mungkin bisa jadi akan datang ke dia gitu loh. Tapi melihat dia di panggung fan meeting kemarin dengan banyak sisi yang dia tampilkan, aku kayak hopeful gitu loh, kayak bener-bener he will someday, ya pikir. It got me thinking kayak menurut Karon sekarang kan fan meet aktor itu selalu dihiasi performa bernyanyi ya. Mereka harus kayak at least sing 2 or 3 songs gitu ya. Nah, how about him singing? Karena menurut aku, aku kan udah ke Jong Hae-in and then Lee Min-ho, terus kayak sekarang Lee Do Hyun. So far, yes, I am comparing. He's actually the most refreshing one. Kayak aku nggak nyangka karena standar aku dia kan bukan penyanyi. I don't see him, I don't expect to see him like belting. Iya. Dude belts. Belted all the time. Dan pemilihan lagunya tuh susah-susah. Susah-susah, betul. Dengan nada yang kayak nggak yang kayak gitu. Iya. Dia benar-benar terus rendah juga. Dia nyampe, dia punya range gitu. That's what I'm trying to say. Enggak. Contoh simpelnya dari statement itu adalah dia nyanyiin lagunya Day6 yang Welcome to the Show. Terus which is Day6 itu selalu bikin lagu yang nadanya tuh tinggi-tinggi banget karena punya range. Mereka tahu fans mereka itu kebanyakan cewek. Jadi lagu-lagu Day6 dibikin nada tinggi supaya fans cewek itu lebih gampang nyanyiinnya kan. Bener. Dan Lee Do Hyun nyanyiin lagu Day6 tuh kayak wow. And then Billy Joel yang klasik banget gitu kan. Dan dia nyampe gitu dari yang rendahnya ke wow, dude got pipe, like he's got lungs. Dan dia juga menjadikan panggung fan meeting itu sebagai proses latihan dia menuju ke dia akan main di musical someday kayak gitu transisi gitu ya. Iya. Karena pemilihan lagunya juga like it's very theatrical. Terus walaupun ya punyanya Day6, punyanya Billy Joel, Idols gitu ya. Tapi pilihnya Day6 gitu. You know what I mean? Like their songs are good. Betul. Terus ya Billy Joel, terus Michael Bublé. Michael Bublé. That's actually originally sung by a female artist. Oh really? Yeah, and then Michael Bublé remade it. Sebenarnya secara konsep acara tuh nggak ada yang terlalu sophisticated banget sih ya. Maksudnya kalau kita mau bandingin sama Lee Min-ho secara skalanya tuh jauh banget sebenarnya. Jauh banget. This is more subtle, ini tuh kecil. Ini tuh bahkan kalau dibandingin sama Jong Hae-in, penontonnya lebih sedikit ini gak sih? Kamu ngerasa gak sih? Betul. Iya kan? Betul. Penontonnya lebih sedikit ini, terus skalanya tuh kecil banget, minimalis. Walaupun aku merasa Jong Hae-in itu yang membuatnya terkesan minimalis adalah venue-nya sih ya. Karena venue-nya emang bukan tempat event kayak gitu menurut aku ya. Lebih ke kayak kondangan kan. Tapi
maksud aku dengan venue minimalis, dengan rangkaian acara yang menurut aku juga nggak yang banyak segmen banget, variatif banget, tapi it works. I mean I enjoyed it so much. Mungkin karena juga chemistry Lee Do Hyun sama Kak Indra di sana. Kak Indra. I think they did so well ya. Iya benar. Kak Indra ya benar. Mas Indra, Indra Son Benim, whatever. I mean they work so well. Jadi kayak oke. Emang sih kayak kedatangan dia tuh salah satu yang diharapkan semua K-pop and K-drama lovers kayaknya. Terus pas muncul tuh kayak kita kayaknya Jong Hae-in juga lumayan surprise gak sih, kayak kaget. Oh ya, Jong Hae-in mulu sih. Kepelet nih, kayak Lee Do Hyun juga kayak wih ini punya fans nih MC-nya. Dia kayak udah nyadar itu. And then he tried to kind of connect so well. Dan itu that's so cute. Of course it's scripted. Iya. And of course it's of course it's not real. Of course that part of the acting. Iya bener-bener. Gitu kan. Of course nothing is real. Tapi kayak I don't know, it works. Iya, it works. I enjoyed it. Aku juga merasa kayak mungkin karena aku juga sering datang ke acara-acara yang sama kan, pasti aku jadi kayak crave for something new dari acara fan meeting gitu maksudnya. Karena sejauh ini belum ada yang terlalu ngegebrak gimana-gimana gitu loh. Belum ada yang terlalu ngasih dar-dar yang terasa gitu. Kayak misalnya even kayak Lee Min-ho kemarin tuh karena kayak skalanya grande dan dia bawa live band, aku kayak ngerasa wow gitu True, kan. that's the wow point. That's the wow point. True. The fact that dia mau bawa live band itu untuk tour aja aku udah kayak manajemen tuh mikirin banget. Dan dia ngerti skala dia. Iya, manajemen tuh mikirin banget gimana caranya buat menghibur dan gimana bikin acara ini jadi beda dari yang lain gitu. Nah kalau Lee Do Hyun ini kita nggak bisa ngebandingin langsung dengan Lee Min-ho kemarin karena yang ini emang kayak ya ini standarnya fan meeting lah bisa dibilang. Tapi kalaupun misalnya ini dijadikan standar untuk fan meeting secara keseluruhan, menurut aku skornya agak lebih rendah dibandingkan dengan sebutlah kayak misalkan kita pernah bahas Yuna gitu, sebutlah Yuna gitu misalnya, atau mungkin fan meeting yang lain kayak nggak, Park Bo Gum terlalu tinggi soalnya nggak bisa dibandingin sama Park Bo Gum. Ini karena aku Dude is the new standard. Aku nggak sebel sih bahasanya ya, mungkin lebih ke kayak aku mempertanyakan kenapa dia memilih untuk tidak banyak interaksi gitu sama fans, karena walaupun aku nggak akan menang interaksi itu, tapi kayak kadang-kadang itu jadi salah satu hiburan gitu kan. Komplain aku buat fan meeting Lee Do Hyun ini secara rundown acara adalah while I appreciate every story yang dia share di sesi chit chat, tapi sesi chit chatnya kebanyakan menurut aku. Betul. You need to see my notes ketika sesi chit chat. Kenapa aku bilang kebanyakan? Karena I really like write everything di sesi chit chat itu, kayak semuanya aku tulis nih. Oh my goodness. Jadi panjang banget. Jadi kayak aku ngerasa aku butuh datang ke sini buat main-main gitu. Kalau misalkan emang lo mau share ini, why don't you just like make interview session kayak with media gitu. Benar, interview sessionnya itu kelamaan dan kan cuma ada dua big agenda ya, interview dan juga game. Nah, betul. Di gamenya itu mereka tuh kayak udah satuin aja antara Lee Do Hyun quiz-quizan sama fan plus Lee Do Hyun ngelakuin challenge. Kan biasanya ada seksi challenge, udah itu aja challenges only, and then quizzes sama kayak seberapa suka lo sama aktor ini. Itu pasti ada segmen sendiri. Nah itu dibarengin aja karena digabung gitu. digempur aja kayak benar. Pertanyaannya, do you think apakah kamu berpikir si Lee Do Hyun akan berhasil ngelakuin challenge ini Dakji challenge, terus dia lakuin Velocity dan segala macam, and then tenis kayak gitu, itu kayak nyambi aja sekalian cari jawab tuh, kayak sistem kuisnya juga kan itu kejujuran ya, it's a bit weird dan juga susah untuk bisa bener-bener filter orang yang tidak gitu. Jujur seperti Ronzi. Memang I try to be a bad person, tapi ternyata emang dalam kasus aku when I try to be a bad person, I will never like sampai di level frontman tuh nggak bisa. Nggak bisa karena ternyata you get caught. Kayak maksudnya
masih main atau ini tuh sport adanya, ini siapa yang main katanya Mbak dari Aku tuh merasa kayak yang pertama interviewnya terlalu lama, yang kedua ya game itu juga terlalu agak dragging, yang padahal sebenarnya kayak aku merasa kalau misalkan to the point aja gitu ya, kayak sesimpel fishbowl aja gitu, ambil satu nomor dapat hadiah, ajak mereka naik ke panggung, akan lebih cepat, akan lebih kayak build tension menurut aku. Kayak kita kan anxious ya, dapat nggak ya, walaupun kita mungkin dapat sih kan kita kerjakan, tapi buat yang lain gitu maksudnya. Sementara ini interviewnya terlalu lama, terus kayak kurang ada komunikasi dua arah. Terus kayak game-game yang tadi harusnya tuh bisa tuh kalau misalkan, kalaupun misalnya game besarnya yang tadi itu yang Do atau Hyun itu mau dijadikan kayak the climax, tapi part of that game kayak Takji, Velocity itu sebenarnya bisa loh dijadikan gimmick buat ajak aja fans buat main Takji bareng. Hai, kamu pendengar baru Ngedrakor. Kalau kamu dengerin episode ini di Spotify, please pencet tombol follow di channel kita. Atau kalau kamu dengerin ini di YouTube, subscribe yuk. Jadi ada interaksi dua arah gitu loh antara artisnya dan fans gitu. Bener, ini kan dia ada sih interaksi itu dengan si pemenang di akhir ya. Dan itu kan cuman satu pemenang, dan dia nambahin dengan kayak belusukan gitu. Oke, that's sweet. Itu sweet, itu juga improvisasi yang walaupun sebenarnya sudah pasti akan terjadi, tapi kayak di antara semua momen draggy ini, unexpectedly dia mau turun gitu kan. Dan itu juga pada akhirnya Mama masih sebel sama Andin. Walaupun pada akhirnya itu nggak cuman menguntungkan Andin kan, karena menguntungkan orang yang ada di sekitar lokasi itu juga. Apalagi pada akhirnya di section bisa yang kelewatin ya, itu kayak bisa akhirnya ngelihat lebih dekat gitu dari situ. Itu sih mulus gitu ya, bener. Kayak aku merasa vibe dia dari kursi paling belakang venue itu, nggak belakang banget sih ya. Paling belakang di bagian tengah. Di cat 2 kita. Dari situ aku bisa menikmati dia sebagai seorang aktor yang sedang fan meeting gitu kan. Kayak kalau nonton fan meeting ini kayak aku bisa menikmati acting dia di atas panggung pada hari itu gitu aku pikir. Dan semua aksi dia tuh menurut aku ada terlihat ketulusan gitu, ngerti gak sih? Iya benar, kayak ini tuh gak dibuat-buat gitu. Kesannya kayak ini tuh gak dibuat-buat. Bener, gitu. Natural spontaneous reactions dari dia, yang misalkan dia beneran malu loh pas dia gak bisa Takji 5 kali, bener-bener kayak harusnya aku bisa, kayak that frustration kayak beneran. Terus pas udah gak dikuisin malah bisa. Sekarang bisa. Emang harus di atas 5 kali. Terus yang dia abis Velocity itu malunya kelihatan banget beneran. Iya, yang dia tiba-tiba nyamperin Indra gitu ya. Terus sama Indranya ditambah diledekin, terus dia tunjukin itu terlihat hangat ya, kayak kelihatannya that's natural and that's real, that's an actual real time type of response. Jadi even pas dia nangis pun I don't see that as a game. As a game, bener, terlihat natural. Iya, terlihat mungkin natural. Justru personality dia yang bener-bener ngebawa acara itu. Orangnya cute. Ketika dia nangis, aku teryakinkan gitu loh bahwa damn, acting dia emang bagus banget. Emang bagus banget. Dan follow up cerita dia, kenapa dia ngerasa nangis when people are famous and still surrounded by people, tapi merasa kayak masih ada aku kesepian, aku bosen, I feel lonely. You know what? Aku sering ngerasa kayak gitu juga. I'm an extroverted. Betul. I meet a lot of people. Betul. I come home, I feel the exact same way. Iya, dan maksudnya kayak that is not a good feeling kayak. Iya, dan dia memanfaatkan momen itu untuk relate ke semua orang yang ada di situ. Iya, dan itu berhasil. Aku merasa kunci keberhasilan sebuah fan meeting terlepas dari artisnya adalah bagaimana mereka mau untuk being vulnerable. Kalau menurut to share like a little vulnerability. It's okay to be embarrassing a little bit, tapi itu relatable banget. Enggak yang harus terlihat tampan sempurna paripurna selama 2,5 jam itu tegar, enggak. Tapi momen kayak failed, dia nggak bisa menang games ini, tapi dia eager to want to try again dan segala macam gitu. Dan aku merasakan kayak aku tadinya mikir games ini hanyalah sebuah gimmick yang kayak at the end pasti
dia akan menang. bisa melakukannya gitu kan. Kayak tantangannya bisakah dia melakukan 5 takji atau bisakah dia main tenis tektokan 5 kali gitu. Tadinya aku pikir kayak pasti bisa lah, ini pasti bisa, gak mungkin Atau enggak, gak mungkin enggak walaupun gitu. fail, mereka akan kasih terus kesempatan Supaya sampai dia bisa udah lagi. menangin aja kan. Iya. Kebanyakan skrip kayak gitu Kayak ya. gitu sering kan. But Tapi I ini tuh like enggak. that this is Iya, natural iya. gitu, kayak bener ya udah yang terjadi aja. Iya benar. Bro gitu. Dan That's probably a good thing from that's a very good thing from the sebenarnya. agenda. Dan Good terus one. Ditambah lagi yang meyakinkan aku soal kayak dia being so apa ya, unscripted real gitu ya, pas sesi foto yang dia bilang kayak ini nih yang tukang foto gue nih, yang ikut yang tukang yang fotoin gue kemanapun gue pergi, yang semua konten-konten yang ada yang lo lihat itu ini dia yang fotoin. Kayak wow, aku merasa Biasanya selalu ngaku kayak my Instagram is owned by me, is aku handled by merasa me. kayak di momen itu tuh lebih ke bro being so humble, kayak appreciative, terus bro is not my bro is not like my what the fuck bro kayak mau dong gitu kayak Bro, gak bahaya ta? kayak nah kan tinggal sensor aja kan. Nggak, maksud aku kayak dia menunjukkan sepanjang acara itu dia menunjukkan sisi apresiasi dia gitu loh, kayak bahkan ketika dia nangis nonton video fans pun bahkan ketika dia nangis nonton video fans aja itu kan sebuah bentuk apresiasi kan, yang pada akhirnya yang kayak guys thank you banget loh lo udah mau For melakukan reminding ini me that ya. I have you gitu. Ya, makasih banget loh gitu. Terus akhirnya malah dari situ dia malah jadi berkontemplasi juga kan, kayak asal lo tahu ya gara-gara belakangan itu gue tuh lagi kesepian, tapi gue selalu ingat bahwa ada lo yang ngasih semangat dan segala macam gitu. Maksud gue tuh kayak kita butuh elemen vulnerability itu now I get me like kita butuh momen vulnerability itu gitu untuk bisa bikin kita merasa bahwa yang kita lihat ini tuh bukan aktor loh. Manusia walaupun juga. Memang dia acting sepanjang acara itu, tapi mereka juga manusia gitu. Aku suka kalau acara tuh ngasih itu, walaupun mungkin slightly atau mungkin kayak nggak di semua momen, atau mungkin kayak ada satu momen yang tiba-tiba muncul deh aslinya gitu, misalnya muncul dia nggak pas dia nggak acting tuh muncul gitu. Aku karena suka sih momen kayak aku gitu. yakin ya, I always believe that good actors always put like sekian persen diri mereka di acting mereka. Jadi kayak pasti ada kenyataan, kerealan, apa tuh namanya, unscripted moment, bahkan even in the scripted situation gitu. Jadi because actors are human at the end of the day, dan itu yang kita lihat banyak. Aku takutnya gini, kayak apakah dia karena termasuk baru dan muda ya, yang kayak dia kan debut tahun 2017 kan. Terus sekarang emang dia produktif, tapi ya belum lama aja, jadi dia kayak he's still pure. Apakah nanti setelah dia jadi kayak aktor kawakan, ke innocentan atau ke dia share kelemahan kayak gitu, apakah dia akan tetap seberani itu? Apakah dia akan tiba-tiba jadi Kim Soo Hyun gitu? Kalau dia udah punya gold medalist dan 3 unit apartemen seharga 35 miliar sih. Iya, one jadi can people be greedy. change. Iya. One might fall into a short pit. Apa sih? Iya sih, benar. Tapi bener sih, aku merasa semakin sering datang ke acara fan meeting, semakin terasa repetitif flow-nya, skripnya, terus juga acaranya jadi somehow aku jadi gampang bosan gitu, mungkin karena ya udah abis ini paling ngobrol, abis ini apa gitu. Dan aku jadi kayak, karena kan aku tidak bisa menempatkan diriku sebagai fans dia yang baru nonton pertama kali kan, karena aku pasti menempatkan diri sebagai orang yang datang ke situ buat bekerja gitu maksudnya. Jadi ketika aku ketika aku nonton acara itu, apa nih yang baru yang bisa ditampilkan dari sebuah acara fan meeting Korea gitu kan. Makanya pas Yuna aku bilang kayak, oh ini nih yang bagus dari acaranya Yuna nih, ini nih yang bagus dari Jong Hae In nih, ini yang bagus dari Lee Min Ho nih, nah ini yang bagus dari Lee Do Hyun gitu. Nah ya buat yang Lee Do Hyun ini aku merasa kayak aku mendapatkan sense bahwa vulnerable-nya dia itu yang bikin acara ini jadi hidup gitu. Vulnerable-nya dia ini yang bikin acara ini jadi kayak aku keluar dari sini, aku akan mengenang ini terus karena aku ingat dia being vulnerable gitu. Yeah, like the takeaways are just
Lee Do-hyun as Lee Do-hyun a person, bukan as Lee Do-hyun an actor. Yes, kita mengapresiasi kerjaan dia. Menurut aku, I came as a fan karena like I accompany you to work. Terus dan di antara 3 fan meet yang full fan meeting ya, bukan fancon kayak Dio. Aku tuh kayak this is the one that I enjoy the most. So if I have to karena aku bias. I like him the most, like among the other two. Imino, it was grand, it was big scale, but if you kind of like have to compare, that's probably I put that on number 3. So it's gonna be Lee Do-hyun, Jong Hae-in, and Imino. Kan baru 3 juga aku datangnya. So that's it. I was being biased because I came as a fan. I was like, how deep my love is to this. Yeah, it's always like that. Iya sih, bener sih. Mungkin karena tadi kayak kamu bilang juga dia masih baru juga, masih pure dan segala macam. Kayak I think kalau melihat dari kita kan nggak kenal dia personal ya. Benar. Kalau melihat dari karakter arc dia selama fan meeting itu, kayaknya dia akan ada di jalan kebenaran sih untuk yang satu kayaknya ini ya. Kan kayak dia akan karena dia kan termasuk yang kayak Gen Z awal kan, aktor Gen Z awal. Iya gak sih? Dia 96 kan. Baru transisi antara milenial dan sama Gen Z. Gitu. Jadi kayak dia masih punya that mindset of kayak being Gen Z gitu loh. Kayak aku merasa ada certain value yang mungkin akan dia pertahankan, kayak that part of, aku yakin ide for being vulnerable itu juga datang dari dia gitu loh. Kayak apa sih yang fans gue cari, apa sih yang fans gue mau, kayak dia paham bagaimana human connection itu works gitu loh. Kayak okay, let's go a little bit of my probably not so good type of, not so strong type of image gitu loh. Gak apa-apa lah. Gak apa-apa gue terlihat lemah. Gak lemah juga sebenarnya. Gue menunjukkan sisi kemanusiaan gue yang ini gitu di saat ini, karena gue tahu orang itu butuh sosok yang kayak real. Gini, yang real gitu, bukan lagi tipe idol yang too perfect, yang unreachable segala macam. Justru yang kayak gini nih yang orang butuhkan sekarang. Bener. Kita tuh ada Instagram loh. @podcastngedrakor. @podcastngedrakor. Tapi anyway, aku suka banget fan meeting Lee Do-hyun ini. Cuman ada banyak hal yang bisa diimprove. Betul, secara flow acara sih. Ya, jadi kritiknya mungkin lebih ke please lah jangan di Kokas. Please lah. Enggak apa-apa. Di Kokas enggak apa-apa, kan dekat rumah. Kan dekat rumah walaupun macet banget. Mungkin apa ya? Kritiknya rapi aja kali ya secara pembagian benefits. Kita dapat benefits. Hi bye. We did. Iya, akhirnya kita dapat hi bye. Kita dapat, jadi benefitnya kan semua kita nggak dapat foto bareng, kita kalah di game, tapi kita menang di hi bye. Waktu itu kita dapat hi bye. Someone being laughed at. Aku juga ternyata direspon. Aku dapat kayak setengah detik, dia dapat 3 detik. 3 detik lumayan lah ya. Ya. Padahal niatnya bisa sampai 20 detik tuh tadinya, tapi nggak sampai, cuma 3 detik aja. Bro, jangan hawak ya kalau kata orang Sunda. Kita nggak boleh ambi emang. Nggak boleh. 3 detik aja cukup. Tapi terima kasih atas eyeliner Miss Rizky. Ya itu Baron Bliss ya, 45.000 di WhatsApp. Parah banget itu, aku tolong Baron sampai Bliss. Cuci muka 5 kali baru bisa hilang, dan itu harus yang kayak digosok banget gitu. I told you, aku kalau cuci muka itu pas kan aku pakainya yang nggak kayak kamu nulis LDH di jidat sih. Ya namanya eyeliner ya pakainya kan, di eye gitu. Aku harus agak kerok pakai kuku sedikit. Oh wow. It doesn't hurt me, tapi kayak I know where, karena kalau digini doang digosok pakai palm, pakai tangan, it doesn't come off. Dia nggak come off, tapi dia juga jadi malah review produk. Tapi nggak apa-apa kalau produk mau masuk ke dalam iklan ini, dia nggak melebar gitu. Bener. Iya. Tadinya aku takutin, makanya gitu aku merasa pas kita mau keluar, aku kan tadi mikir, ini kalau gue gosok pakai tisu basah nih pasti melebar, ntar muka kamu malah jadi hitam kan. Ternyata pas sampai rumah, oh ternyata bahkan digosok pun nggak ngaruh, dia harus dikorek ya. Harus dikorek anjir. Itu terbuat dari akrilik, aku yakin sih. tapi bagus banget, like it's very convenient. Dan ini adalah IP yang akan aku ciptakan ke depannya. Kayak the next event, next concert, aku akan bikin account, aku akan bikin konten yang isinya adalah eyeliner hi bye. Atau Ron is now here kan. Ron is seen by di descriptionnya, seen by the actors. Enggak, aku pengennya malah jadi kayak
Ron is now with eyeliner gitu. Ya, Jadi that's the content kayak Ron si duta eyeliner misalkan. ya. Jadi kontennya adalah setiap konser apapun yang ada high buy-nya, muka aku harus dicoret eyeliner gitu. So that's the plan. Jadi brand eyeliner apapun yang mau placement ke ngedrakor untuk fan meeting artis selanjutnya, kita buatin Bisa DM. konten 40 menit ngebahas eyeliner doang. Sure, why not? Kayak eyeliner ini lebih dinotis mana dibanding dengan produk yang lain. Nah, now be real. No, but yeah, Tadi kita bahas soal kritikan ke promotor. Menurut kamu apa? Apa yang harus diperbaiki dari acara ini dari kamu? Kalau tadi aku udah ngomongin soal beberapa. Iya benar sih, kayak rearrangement dari segmen kayak selalu ya dari 4 termasuk Do Kyung-soo yang fancon, fan meeting dan konser gitu, fan meeting dan konser kayak selalu diawali dengan segmen yang sama. Iya ya, kita tuh pengen get to know him, of course, get to know them. Tapi kayak bahkan itu fact-fact yang mereka ceritakan tuh kita udah tahu dari platform atau kesempatan lain. Mereka juga kayak reviewnya hal yang sama. Benar kata kamu, kemarin kayak draggy banget di part yang interviewnya. Other than that, it was actually enjoyable. Nah mungkin sebenarnya kayak part interview tuh bisa di reshuffle lah. Kayak nanti dulu interviewnya di tengah-tengah, atau bisa dibikin belang-belang atau gimana lah, terserah. Plus actually the one that worked so well during Jong Hae-in itu kayak dia masak itu loh, yang kayak ada demonstrasi di mana dia tuh ada activity ada activity yang ya itu masak Indonesian apa tuh kue gitu kan. Iya benar. Itu sebenarnya bagus banget dan itu kayak itu bagus. Itu interaktif juga, fans secara dilibatkan. rundown dan secara konten menurut aku that's so rich sih. Iya, yang Jong Hae-in itu rich dan kayak lebih banyak juga orangnya gak sih? Iya. Iya, we talked about that tadi. Iya. Lebih banyak yang bisa merasakan benefit. Kalaupun misalkan mereka nggak dapet hadiah atau misalkan mereka nggak dapet lupa ngevideoin or whatever, tapi bener ada activity yang melibatkan fans itu sih. Dan reaksi fans yang dapet keberuntungan itu tuh lucu-lucu ya, kayak beda-beda soalnya. Jadi bener-bener it was rich. Itu kayaknya dari 3 yang aku hadiri dengan interaksi fans paling banyak. Iya. So Pak Bogum sih tetap. Pak Bogum itu kayaknya itu the new standard ya buat kamu. Even aku ngedengar dari cerita kamu aja, I was in awe. Pak Bogum sih. Like, kemarin di sebelah aku ada siapa promotornya Pak Bogum? Pak Bogum waktu itu Meci. Meci shit. Kemarin pas di Idohyun sebelah aku kan ini juga jurnalis juga, terus kita sempat ngebahas Pak Bogum, terus kayak lu datang nggak Pak Bogum? Iya aku datang. Itu lama banget. Sampai maksudnya kayak kita yang datang ke situ untuk kerja tuh kayak bisa udahan gak sih, ini lama banget karena saking banyaknya konten yang dia tampilkan, saking dia mau semua orang itu happy gitu. Terus dari situ aku nonton interviewnya IU sama pas dia lagi promo Tangerines di Salon Drip. Dia ceritakan soal Pak Bogum kan, dia kayak di lokasi syuting kayak gimana, kayak emang kayaknya that's his real self gitu loh di panggung, kayak emang orang yang gak enakan, emang orangnya kayak people pleaser banget gitu, yang kayak dia mau semuanya bahagia gitu. Jadi kayak, dan IU pun menyadari itu, kayak you so Pak Bogum gitu. Iya. Kayak bener, people service dia tuh kuat banget. Dan in a way bagus buat fans, tapi buat kita yang lagi kerja kayak kak udah saya mau pulang kak, ini udah lama kak gitu. Kepanjangan. Berapa lama emang? I mean from the whole interview until Pak Bogum tuh kalau nggak salah 3 jam lebih deh acaranya, lebih dari 3 jam fan meetnya. Ibarat kalau kita nonton IU kan dia nyanyi ya 3,5 jam, kayak dia yang capek gitu ya. Ini nonton Pak Bogum nih kayak kita semua capek. Kita semua capek, apalagi kita yang nggak lucky fans, capek iri. Capek ngiriin orang ya. Bayangkan iri selama 15 menit aja udah lelah. Iri selama 3 jam menahan kedengkian. Jealousy, kedengkian selama berjam-jam itu gak enak. Tapi fun, Idohyun fun, dan di sini aku merasa sebagai promotor baru, Fried Rice berhasil bikin fans percaya kalau mereka legit nih gitu. Dan mission overall mission aku untuk membuktikan ini legit
udah cek sih kayak. Bener, dan mereka juga nggak ribet ya di masalah tiket. Pas penyelenggaraan dan pemeriksaan dan segala macam gitu. Tuh gak ribet sama sekali. Chill aja gitu dan good job sih buat promotor. Tapi mungkin nanti pertimbangan yang tadi kita sebut kayak apa namanya kritikan dan masukan itu mungkin flow, bisa bisa jadi pertimbangan kalau didengerin sih, kalau enggak ya nggak apa-apa juga. Nanti kalau ada kerjaan juga datang lagi juga ya nggak sih? Insya Allah kalau diundang.